Salam, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, dan besar harapan saya melalui video ini, melalui perenungan yang akan saya bagikan, Bapak Ibu serta kita semua dapat diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan yang saya angkat di video kali ini berjudul Melihat Jejak Tuhan dalam Setiap Peristiwa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat kondisi dunia, bahkan kondisi kita saat ini di sini mengalami perubahan yang sangat drastis sebagai dampak dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan dari segi ekonomi, budaya, kesehatan mengalami perubahan. Kita melihat Bapak Ibu, negara-negara di seluruh dunia tidak ada yang mampu untuk menolak virus ini. Negara-negara dengan kekuatan, dengan kecanggihan teknologi, ahli-ahli yang cerdas, ternyata tidak mampu untuk menghadapi situasi ini. Beberapa waktu kita melihat berita-berita Bapak Ibu, negara-negara di seluruh dunia memberlakukan peraturan-peraturan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ada negara yang memilih untuk melakukan lockdown. Ada negara yang memilih untuk melakukan PSBB seperti kita di Indonesia. Dan Bapak Ibu, ada sesuatu yang mengejutkan bahwa ternyata sudah mulai ada wacana-wacana dari beberapa negara yang mau melakukan strategi imunitas kelompok atau yang disebut herd immunity. Strategi herd immunity atau kekebalan kelompok ini seperti kita mencoba hidup berdamai dengan COVID-19. Virus dibiarkan untuk menjangkau seluruh populasi dan nanti pada akhirnya akan terbentuk kekebalan kelompok. Namun Bapak Ibu, dengan cara atau strategi seperti itu, orang dengan imunitas yang kuat, imunitas yang tinggi, yang dapat bertahan hidup, sedangkan orang dengan imunitas rendah atau punya penyakit bawaan bisa saja terinfeksi dan sampai meninggal. Nah ini Bapak Ibu, jika strategi ini diberlakukan, sungguh mengerikan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Bapak Ibu, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya Tuhan? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat penderitaan manusia? Padahal sebenarnya Bapak Ibu, sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi atas sepengetahuan, atas izin, bahkan dalam kontrol Allah. Maka pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan, ada suatu rencana yang Tuhan mau lakukan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Maka peristiwa COVID-19 ini pun terjadi, saya percaya bahwa atas izin Tuhan. Sebagai manusia, kita memang tidak bisa melihat seluruh bingkai rencana Allah. Tapi kita diajak untuk percaya dan tetap beriman. Kita diajak untuk belajar dan mencoba melihat, menggali jejak-jejak Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Walaupun kita penuh dengan tanda tanya, karena memang sebagai manusia kita begitu terbatas pengetahuannya. Tetapi kita diajak belajar dan melihat apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui berbagai peristiwa hidup yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Seperti pujian ini Bapak Ibu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu
bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam kendali Tuhan. Melalui peristiwa yang mengguncang dunia ini, kita diajak untuk sadar bahwa dunia tempat kita berpijak ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Sebab bumi ini sudah semakin rusak. Kita tidak akan berada di sini selama-lamanya. Entah karena COVID-19 ataukah karena hal lain, kita pasti akan meninggalkan bumi ini. Rumah kita bukan di sini, Bapak Ibu. Paulus menyebut bahwa hidup kita yang sementara di bumi ini bagaikan kita sedang berkemah. Suatu saat kemah kita pasti akan dibongkar dan kita semua harus berpulang ke rumah Bapa. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin melalui peristiwa yang mengguncang dunia ini, kita dapat melihat jejak-jejak yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kalau selama ini kita begitu terlena dengan hidup kita, merasa nyaman dan aman, menikmati hidup seperti biasa-biasa saja, hidup seperti anak-anak dunia, punya rencana-rencana, impian-impian yang memuaskan keinginan diri sendiri, kita diajak untuk mari kita sadar dan bersiap-siap. Sebab siapapun Bapak Ibu, siapapun saya, punya kekuatan apapun, uang, harta, atau segala sesuatu, Bapak Ibu, kita semua akan melepaskan itu dan kita harus berpulang kembali. Jika hari ini kita tidak bersiap-siap, jangan sampai ada penyesalan di waktu nanti. Jika Bapak Ibu kita masih dapat kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk hidup, maka satu-satunya agenda hidup yang harus kita jalani seharusnya hanyalah menyenangkan hati Bapa. Karena itu yang paling diinginkannya, karena itu yang paling dinikmatinya. Jika selama ini kita terlalu sibuk, kita terlalu mengagendakan banyak hal, maka melalui peristiwa ini Bapak Ibu, mari kita sadar bahwa hidup kita ini begitu rentan dan suatu saat pasti akan berakhir. Hanya orang yang hidupnya dinikmati oleh Tuhan yang akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Bapa di rumah Bapa di surga. Mari kita belajar untuk dapat melihat dan menemukan jejak-jejak Tuhan dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar untuk menemukan suara Tuhan, pesan Tuhan, bahkan didikan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kelam sekalipun, yang sukar sekalipun, sulit sekalipun, bahkan kadang mengecewakan.
Tapi di situ Bapak Ibu, jika kita terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan dibukakan mata kita, pengertian kita untuk melihat ada didikan Tuhan di situ. Ada yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ada rencana Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita belajar untuk hidup setiap hari menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Karena itulah satu-satunya yang Tuhan inginkan. Semoga perenungan ini boleh memberkati kita semua. Shalom.